Oh iya benar. Iya, aku ke psikiater. Tuh, Aku kan? anxiety depresi. Udah sampai psikiater. Udah. Apa coba kenapa? Eh, banyak faktornya, cinta Wah, gitu-gitu. anjing. Gitu-gitu. Norak Cinta banget. gitu. Bukan Nora tuh. Dia Nggak bisa, nggak boleh. tuh aku marahin. Gara-gara cinta. Emang nggak boleh cinta sedih. Ada yang dibelain. Parah. Lempar. Lu kalau ditanya, Tapi alasan parah. daripada ketahuan yang Ya, sebenarnya benar-benar. kan Aku aja udah train aja. Tapi alasan Lu tahu sebenarnya kan? apa? Kenapa tikus pura-pura mati itu? Aku melatih. Udah tahu ya dia pada lama-lamain. Parah. Jadi akumulatif sih sebenarnya. Jadi itu udah numpuk semua dan pada akhirnya udah deh. Nggak ada orang Ya ketiga. udah. Ya nantinya pasti ada orang ketiga ya nantinya. Oh, nantinya. Karena Yang itu. Yang itu. Pas waktu itu enggak sih. Nggak ngaku kali. Ya kan diam Iya, aja. Dan. Orang Iya. tuh diam aja. Kenapa iya dan? Kalau gue lebih ya? setuju kumulatif gitu. Jadi Akumulatif anjing. Haknya mana? Aku mulatif. sama orang pintar mah nggak usah ada A-nya. Kenapa? Gini maksudnya dia ketika bilang aku yang salah karena takutnya dia ketika menjelaskan nih si cewek bisa kalap lagi karena kalau berantem gitu. Ya, apalagi kalau ketahuan udah buntingin kan? Dia apalagi kalau udah bunting. Wah, kelar itu. Gimana, Mbak? Tanggapan? Udah ngaku aja Mbak dia bunting. Mbak. Aku dia buntingin. Dia bunting. Paksa. Enggak bisa gitu nggak? Maksudnya tuh dia tidak mau nih lihat ceweknya marah-marah lagi gitu gara-gara Iya, si bisa aja cowoknya sih. mengungkapin Ngindar ya? kesalahan ceweknya gitu. Iya. Iya. Bisa aja ya. Ada yang dia tutupin karena memang orangnya pendiam. Oh. Makanya ini sesuai kan laki-laki tidak bercerita. Iya, tapi itu apakah karena ada terminologi kalau diam itu adalah tanda kekuatan, jadi laki-laki kena sama itu gitu? Gimana? Ada nggak itu, Bisa Mbak? aja. Jadi kalau kita ngomongin kenapa laki-laki jarang bercerita ya, Heeh. itu ada faktor sosial budaya. Ya. Misalnya nih, kalau zaman dulu cowok kan kalau misalnya nangis bilangnya apa? Cengeng. Cemen banget sih. Helmi, gitu, Helmi. cemen Ah, Helmi Song lo. banget sih Helmi gitu banget kayaknya. ya. Helmi banget. Dulu itu Dulu dulu. gitu kan ya, sampai akhirnya terjadi kebebasan untuk menangis kan buat Betul. para pria kan. Betul. Ya, iya. Yang ngerasa nggak ada ya? Bisa nangis emang ada ya? Tahu gua. Kebebasan Aku baru denger, emang Bang. ada ya? Emang ada kan bisa nangis? Ada sekarang mah Ya dulu sekarang kan udah Sekarang ekspresi. kalau cowok nangis nggak apa-apa. Iya. Apa kan? Kalau Oke. dulu kan Nangis tuh kayaknya ngaduk-ngaduk asing gitu kan. kalau nangis pada pada bahasa itu lebih ke Itu ngarah barang-barang gimana? itu kekencengan. Maaf ya jokesnya nih. Kan dulu Gen X. Jadi kalau sedih pasti aja. Ya, pasti aja. Pasti aja. Nggak yang ngerti. ini ya. Iya, Yang ini cerai ya. enggak ketangkep iya. Dulu tuh gitu. Dan tetep nggak cerai. Gitu tetap enggak cerai. tapi ada nih. Jadi ada satu ini Mbak atlet UFC gitu. Dia temannya meninggal, nggak pernah cerita, terus akhirnya gantung diri. Makanya dia ngasih tahu sama cowok-cowok, udah kalau ada masalah lu mau nangis nangis aja, katanya. Nggak apa-apa sekarang cowok nangis tuh nggak apa-apa. Karena ada pacar cowoknya. Enggak, Mi. Ujungnya itu. Enggak, nasihat orang nangis itu buat yang jarang nangis, Mi. Kalau udah sering nangis itu nasihatnya jangan nangis. Itu sama kalau udah gemuk jangan makan. Kalau harus makan. Ya, Oh gitu. bener sih. Iyalah. Iya benar, iya oke. Kalau lu jangan ditambah lagi udah, udah. tenang, Rajin dikit, teriak-teriak bukan marah ya, ngomong begini cara ngomongnya ya. caranya ya. Tapi Karena Mbak ini dua-duanya Ini sosial budaya ini kan, dua-duanya tuh masalahnya kan. alumni pasien psikolog nih dua-duanya. Udah expert ya. Oh, iya. ya. Apa lu? Iya udah ini. Bener nih. Tapi ini mah ini aja ya namanya apa ya kalau di jeda terus saya ngomong apa namanya? Intermezzo. Intermezzo. Ya ampun. Bahkan seorang Bapak Prabowo aja yang dikenal garang itu ketika dia naikin gaji ASN akhirnya nangis Terharu. dia. Nangis karena ngerasa kayaknya belum maksimal nih apa yang gua kasih ke lu gitu. Nah, kita sebagai orang yang tidak seperti Bapak Prabowo ya kalau nangis nangis aja lah. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Tapi kan banyak yang gitu Mbak Genzit. Aku kuat, aku hebat. Akhirnya nangis menyemangatin diri. Tuh lihat. Aku kuat, aku hebatnya beda lihat. Aku kuat, aku hebat. Aku buat aku hebat. Aku hebat. Ini anak asuh kita, Mbak. Emang. Ini banyak Mbak, yang cewek-cewek atau cowok-cowok juga gitu. Aku hebat. Self affirmation kan? Iya, tapi jangan kebanyakan. Nah, kenapa? Kenapa tuh? Pak? Bukannya bagus. Jadi kaitannya Halu, kayak halu, misalnya halu, kayak halu, toxic positivity gitu kan ya, itu berarti gitu termasuk. kan.
Ya kalau terlalu banyak ya nggak boleh lah. Seperti juga laki-laki tidak bercerita tuh juga itu. Ada Toxic faktornya. positivity. Iya, ada beberapa hal yang harus diceritain ke Juga teman sih. Jadi apa. maksudnya tadi kalau kita ngomongin dari sosial budayanya, Iya. banyak stigma. Kalau misalnya laki-laki itu sebaiknya nggak usah bicara deh gitu. Kayak gini, kalau cerita itu nggak menyelesaikan masalah, ya udah buat apa gitu tuh ada tuh juga stigmanya kan di laki-laki ya gitu ya. Atau cerita nggak mau orang rumah kan? Nah, ada orang cerita Sama orang ruangan. orang cerita beli voucher. Nah, Mbak udah pernah denger belum? Belum. Orang cerita beli voucher. Maksudnya gimana sih orang cerita lewat voucher? Udah, nggak apa-apa. Sama pikirannya. Itu kan kenapa Iya. banyak laki-laki kayaknya lebih sering main di luar terus ketemu sama cewek-cewek pendamping atau yang nemenin gitu karena kayaknya lebih Oh ngerti. ini dia kayaknya ya? Iya, emang dia tuh selalu cerita tentang dirinya, Mbak. Bukan Mbak, saya penyalur LC. dia aja semua dia. Aduh. Jadi Nggak, kalau kalau saya- ini nggak ke psikolog, ini kebanyakan ke psikolog. Kalau Oke. Iya, itu bedanya nih Oke, dua. ini Pernah. Oh ini kita Saya rutin. pernah. Ada. rutin. Ada. Bentar lagi ya. Enggak. Bentar lagi apa? Bentar lagi apa? Habis ini syuting terus. Oh enggak. enggak. Udah aman, udah Disuruh aman. kontrol lagi. Lu tau gak pas tadi begini dikasih virus sama si Mbak biar masuk lagi ruangan gua. Kok guna-guna? Enggak, tapi aku Jangan. Mbak, aku ini termasuk Udah aku aja sih. Tahu, tadi saya. Saya ini termasuk Kasih laki-laki. sayang. Saya termasuk laki-laki yang tidak bercerita di rumah Yes. Oke. sama istri. Karena Iya. ketika saya mengeluh masalah saya, istri saya mengeluh lebih besar masalahnya gitu. Iya. Jadi tetap saya harus selesaiin masalahnya dia dulu. Jadi percuma kayaknya saya cerita kalau Sayang di rumah. ya, kalau misalnya di rumah malah kepancing. Malah di rumah. kepancing, Oke. iya. Makanya nggak bercerita. Tapi faktor kondisi otak perempuan sama laki kan beda. Bedanya gimana nih maksudnya? Nah, jadi kalau perempuan itu Uh-uh. memang secara otaknya untuk otak emosionalnya itu memang lebih apa ya bilangnya ya? Lebih Tinggi. goblok. Hah? Oh, apa goblok? Goblok. Gitu sih. Diserang-serang. Oh, serang. Iya, Kayak iya. gitu dong caranya. Iya. Enggak, bukan. Maksudnya lebih apa ya? Kalau laki-laki itu kan otak logisnya Iya. yang lebih Dominan. apa ya? Dominan. Sorry, benar. Jadi kalau perempuan itu memang otak Emosionalnya lebih dominan. Jadi secara limbiknya memang lebih dominan. Makanya kalau buat perempuan biasa untuk misalnya sharing cerita sama teman gitu kan. Tapi kalau laki-laki katanya berdasarkan penelitian tadi itu ya secara fungsi otaknya memang berbeda. Satu lagi masalah kecerdasan emosional. Kalau laki-laki itu nggak terasa kecerdasan emosionalnya. Empatinya kecil. Lu Kenapa kamu nyerang aku? Kenapa kamu nyerang laki? Balik lagi masalah kecerdasan emosional balik ke masalah sosial budaya kan. Kalau perempuan kan ya wajar aja kamu menangis, mau cerita sama teman. Nah, itu yang Benar, Mbak, setuju. Tapi apa karena Tidak perbedaan terasa. kecerdasan itu jadi membuat si laki-lakinya jadi lebih gampang stres? Ada nggak gitu, Mbak? Stresornya tuh. Iya. Karena ngerasa, gue kalah nih secara intelijensia gitu. Sama siapa? Sama cewek. pasangannya. Kok secara intelijensia? Iya, secara Kecerdasan emosional. Kecerdasan iya, emosional. kecerdasan emosionalnya. Intelijensia. Beda lagi, maaf ya. Bagaimana Agenda Mbak? Asia. Biar kita sefrekuensi, Mbak. Saya bingung loh. Kok Iya, iya, iya. intelijensia? Iya, iya. Jadi Secara emosional masalah intelijensia. emotional intelligence-nya gitu ya. Tapi kalau ngomongin kecerdasan emosional, memang biasanya kalau perempuan itu biasa untuk menunjukkan. Misalnya nih, oh lagi sedih, lagi nggak nyaman, lagi apa gitu kan ya. Iya. Nunjukin ya gitu Iya. kan. Kalau laki-laki kan kayaknya, nanti dipikirnya kurang laki gitu kan ya. Stigma iya. maskulinitas. Nah, Hebat. Bacot. Nih, Stigma Ini katanya nih Betul. ada beberapa faktor Iya. yang bikin laki-laki bosan Iya. sama pasangannya dan akhirnya bercerai. 1, sering bertengkar. Yes. 2, monoton. 3, kurang bebas. 4, banyak menuntut. 5, tertarik pada wanita lain. Nah, dari kelima ini mana yang paling Banyak Sering. Iya. Nah, itu, Mbak. sering bertengkar mau yang Mbak ini deh Iya. sering Menurut dengarnya. gua Bosan yang, dengan yang pasangan. tertarik sama wanita lain tuh gak ke psikolog dah. Justru happy ya. Iya. Ini kok kasih Ada solusi. Biasanya kalau orang cerai bilangnya apa? orang apa? Orang Kalau cerai orang bilangnya mau cerai bilangnya apa? Sudah nggak ada. Udah nggak ada kecocokan. kecocokan. Nggak cocok. Nggak kecocokan itu masuk yang tadi nggak? Kurang Sering bebas. bertengkar. Monoton. Ya, Monoton. kurang bebas. Ya semua Bebas. kayaknya semuanya deh. Contohnya, ya. Mbak. Iya kan? Kayaknya Iya semuanya kan? ya. Banyak kan? Iya. Heeh. Ya udah, jadi itu maksudnya apa? Oh, Iya kan? itu
cocok tuh kan banyak hal. Iya. Ya namanya manusia kan kalau menurut saya pasti dinamis. Dinamis, ya mau berkembang ke arah mana nih gitu. Tapi menurut saya yang paling Yes. penyebab besarnya semua itu nomor 5. Jadi ketika dia tertarik sama wanita lain, udah tuh alasan saya udah nggak cocok sama kamu. Makanya pakai hati. Hah? Jangan pakai hati. Ya daripada beli Kalau udah ada mahal. nomor 5 yang lain dibuat-buat alasannya. Ya, alasannya dibuat-buat ya, karena Aku mau nanya apa lupa. jadi ada yang lebih bukan lebih secara pelayanan segala macam tapi lebih cantik kah gitu atau apa Lebih gitu. Jadi pintar lebih si pintar, ceweknya, seru gitu. diajak ngobrol. Oh, gitu. Iya. Mbak, gitu. Iya, Mbak. Saya tidak gampang tertarik dengan wanita lain kalau Tapi pria lain. Ketahuan. tahuan deh. Ketahuan kan? Aduh. Mbak, tapi ini ya, ini kan Iya. kalau zaman dulu nih orang nih kawin tuh bisa sampai 50 tahun segala Yes. macam. Kan makin Iya. sini makin enggak tuh ya. Iya, benar. Sebenarnya cinta tuh ada expirednya nggak, Mbak? Kalau rumah tangga itu. Banget nih. Deep talk, deep. Deep talk. Baru lihat tanda gini. Sebelum itu nggak pernah. Seumur hidup nggak Udah mulai terganggu gue sama dia. Terganggu ya, mau ya banget ya. Iya, lemah. Jadi kalau lagi lemah misalnya terkait kenapa sekarang lebih mudah bercerai, tentunya juga ada pergeseran norma, Iya. ya kan? Karena kalau dulu aib banget tuh kalau misalnya orang sampai cerai. soalnya. Oh iya. Jadi orang iya. bertahan, kita Iya. nggak bicara cinta. Mati tiba-tiba ada yang bawa anaknya gitu kan. Orang Jawa dulu gitu kan. Iya benar. Iya Minta kan? warisan. Kok gitu? Iya benar kan? Emang Iya, gitu. iya, baiklah. Jadi kebayang kan beda loh antara kita bicara norma sama kondisinya orang bercerai atau bertahan dalam pernikahan karena cinta atau enggak. Iya kalau cuma bertahan doang mah. Kita kan ngomong Menderita. Tapi salah nggak sih Iya. bertahan bukan karena cinta tapi karena tanggung jawab? Hei, minum Bang. Apa jadi ngarahin? Nah, itu dua-duanya awal jawabannya pasti salah. Coba lo ceritain ke bini lo coba. Aku mau bertahan tapi ternyata cuma karena tanggung jawab. Coba ceritain. Wah, kalau nggak habis, Habis, makanya. Pintu rumah habis pasti itu. habis. Tapi Pintu itu rumah sebenarnya karena habis. pilihan kan. Karena pilihan. Pilihan apa maksudnya? Tadi kan maksudnya salah nggak bertahan karena Iya. tanggung jawab. Ya, Tapi itu pilihan loh. itu pilihan ya. Dong, Jadi ada pilihan Gimana yang sih? lain ya, Iya, Mbak, iya, ya? bener. kan ada pilihan yang lain. Kok psikolog ngalahin saya untuk cerai ya? Enggak. Enggak gitu. Framing. Oh, bukan ya. Enggak. Nah, tapi kalau kata psikolog, oke. Nggak berani tanggung jawab. Enggak. Gitu Cuma loh. saya cuman ini aja untuk secara psikisnya gitu ya. Laki-laki ketika mempertahankan itu karena tanggung jawab, bakal rusak nggak psikis dia? Salah nggak bagi dia? Sehat nggak gitu? Iya kalau memang itu pilihannya dia memang pengen bertanggung jawab, apa salahnya? Apa Iya. mungkin nggak sehat? Oh iya. Kan pilihannya Yes, itu untuk pilihan. bertanggung jawab. Nggak tanggung jawabnya terasa beban apa enggak gitu. Nah, itu beda. Dan kalaupun beban, ngejalaninnya bagaimana? Asik aja gua mah. Yakin di depan kamera doang. Masalah keyakinannya hanya kepada Allah. Oh, benar. Kalau hidup mah saya nggak yakin sih. Tapi ya gue penasaran nih gara-gara ada dia gini. Kalau misalnya Mbak disuruh bikin prediksi, Iya. kan tadi kita bergeser, nikah seumur hidup meninggal apa sekarang Iya. normatif Bergeser. normanya Iya, bergeser. Iya. Lalu dengan kecemasan kayak gini, ntar pernikahan ke depan tuh gimana? Ya. Kan sekarang lagi trennya udah mulai wah nggak ada yang kawin, Iya. nggak Nggak punya punya anak. nggak punya Nggak mau anak. nikah, Ya. nggak mau Ya. punya Child free. anak. Iya. Tapi Iya. sebetulnya itu karena kenapa? Karena kita memandang pernikahan yang di atas kan dong. Iya. Benar ya? Yang Contoh, bertahan karena tanggung jawab itu ya, yang bertahan karena tanggung jawab ya. Referensi nikahnya jelek. Kenapa nunjuknya ke gua? Gua Yang mah bertahan contoh karena- orang lain, gua mah. Gimana sih? Kasih tahu dah. Iya. Kasih tahu. Kasih tahu. Tadi lu yang cerita bertahan karena tanggung jawab. Nikah aja karena laki-laki sempurna itu nikah. Ya. Iya, itu kenapa? Itu lalu gimana? Lalu Iya, itu, gimana? itu. Oh. Emang tanggepin. ada tagline itu? Ada dulu tuh kalau Nggak tahu gila laki-laki kali itu kurang sempurna. sempurna saya nggak tahu. Sotoy. Enggak, saya nggak bikin sendiri. Ada WA grup, Mbak. Gimana tuh Mbak tadi tanggapannya Mbak? Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara kenapa bergeser dan kenapa generasi yang seterusnya jadi beda. Kalau dulu kan nikah wajib, Ya. itu kan ya? Yes. Ya. Kan nggak? Ya. Nikah wajib terus punya anak wajib gitu Ya. ya. Jadi pernah nonton film-film Disney dong? Ya. Ya kan? Penutupnya apa? Happily Happy ever ever after. after. Ya, mau Ya. Cinderella kayak mau Aurora kayak mau siapa tuh? Ya. Ya kan? Semuanya filmnya apa? Ya. Ketemu sama Happy ending, pasangan happy. kemudian nanti nikah
happy Ya. ending, ya kan? Iya. Nah, terus orang jadi punya mindset kayak gimana? Oh, kita nikah supaya kita bahagia. Bakal happy. Iya, Happy betul. ever after gitu. Jadi itu kebentuk bahkan sama film. Oh, berarti dari pertanyaan tadi apakah cinta ada expirednya? Mm-mm. Iya apa enggak, Mbak? Berat pertanyaannya dia. Berat. Enggak kan Jadi berarti kalau- kalau orang cerai itu kan berartinya udah expired dong cintanya. Enggak juga. Orang bercerai itu belum tentu karena cintanya expired loh. Untuk menyelamatkan dua-duanya Bisa biasanya. nggak kuat dipelorotin kan juga kan bisa aja Iya, lu masih cinta. dipelorotin apa diporotin? Dipelorotin. Diporotin harusnya. Salah. Diporotin celana. Diporotin. Dipelorotin. Kalau ngomongin cinta, kenapa bisa expired? Tentunya karena nggak dirawat, karena nggak Oh, ditumbuhkan, benar. karena didiamin aja. Kirain kalau misalnya udah cinta di awal terus bisa terus nih sampai Ah, akhir. enggak gitu tatonya sialan. Curhat dia. Ya kan? Nah, itu dia tuh salah perspektif. Iya, iya. Cinta itu Perspektifnya nggak salah. expired, cuman nyerah aja orang gitu. Karena Berarti kalau emang nyerah udah nggak nungguin cinta nggak mudah. Tapi ada loh. juga yang udah habis Mempertahankan bertahan gitu, nggak, masih oh, dia Tuh, tanggepin. Tanggepin Ya tadi katanya pakai title tanggung jawab katanya. Ya, ya mungkin karena nggak ditumbuhin, karena nggak dirawat, nggak dikasih pupuk. Caranya gimana tuh, Siapa? Mbak? Cara ngerawat pernikahan gitu buat pelajaran Gen Z. Oh, Oke. Nah, lu Panjang ngajak kenalan ceritanya dulu kalau aja. gitu. Gimana sih? Mending ke Jangan kantornya. jauh-jauh. Emang kita berapa episode? Ke Mbak Jo aja nanti ke kantornya aja. Singkat, Mbak, penasaran. Penasaran? Cara Gimana ngerawat cara per- ngerawatnya? Iya, berarti kita harus banyak melakukan apa? Ngobrol gitu. Hobi bareng gitu ya. Ngobrol dia, Pak. Iya, ngobrol. Terlalu Banyak kanak-kanakan. ngobrol ya gitu. Di masa nanti dia tua, perceraian makin meningkat nggak? Karena dia nih ya ngejar cewek, Ya. ceweknya nggak ngebalas aja langsung stres, langsung Pernah gitu. Menurut Iya, gua itu pernah jadi kejadian. nggak kawin gitu ya. semua. Jadi kok jadi nggak kawin semua? Iya, kekhawatirannya. Iya, kekhawatirannya. Jadi kalau misalnya nih kita lihat kalau dulu nih orang berusaha keras banget untuk mempertahankan pernikahan, bener kan? Sampai ya udah deh babak belur kayak susah banget segala macam tetap dipertahankan. Kemudian bergeser ke arah di mana orang untuk mempertahankan pernikahan itu lebih sulit gitu ya. Di Gen X nih, kan baby boomers kan modelnya gitu tuh. Ya. Kan? Gimana nih caranya supaya terus bertahan? Mau apapun yang ya, terjadi. menderita gitu. Yes, walaupun menderita. Anak-anak apa segala macam sebagai Iya. alasan ya. Betul, tapi anak-anaknya baby boomers nih, si Gen Iya. X, kan lihat dong, wah Ya. kayaknya nggak gitu-gitu amat deh. Ya. Ya, saya nggak kepikiran deh harus bertahan misalnya udah dibabak belurin sama pasangan. Terus apa iya? Saya Ya. mau nih untuk melakukan hal tersebut di pernikahan. Berarti ada kemungkinan saat nanti dia menikah dan tidak bahagia, kondisinya adalah dia akan mencoba untuk keluar dong dari pernikahan. Betul. Makanya perceraian meningkat Iya, nih, iya. gitu kan. Iya, Tadinya iya. sedikit demi sedikit lama-lama orang jadi ya udahlah nggak apa-apa, nggak jadi aib lagi. Kalau Hal dibandingkan yang dengan biasa, dulu, ya. Lalu Iya, terus iya, iya. geser lagi ke Geser, Gen Z lagi gimana Geser. ntar? Oh, makin kesana makin orang ngelihatnya ya udah deh. Biasa. Kalau nggak cocok, ini bergeser nih. Kayak dulu orang pacaran nggak cocok baru putus ya. Tapi kalau waktu nikah kan nggak semudah itu Iya. untuk misalnya kita memutuskan untuk berpisah. Ya. Tapi sayangnya saat ini bergesernya adalah kalau menurut saya, loh kok jadi gampang banget ya? Belum kenapa-kenapa udah mutusin buat divorce gitu. Padahal masalahnya sebetulnya nggak serumit itu, nggak seberat itu, cuman pemikiran bahwa Itu bahagia pilihan. itu ya udah sekarang saya mau bahagia, padahal ya bahagia kan harusnya diperjuangkan bersama Lalu gitu. masa depan pernikahan gitu Masa untuk depan generasinya pernikahan. dia Ya udah gitu. nih, makin lama kan makin Cuma nikah di enggak ya. kepala. ya udah. Apa cuman apa? Cuma nikah di kepala gak kejadian khayalannya doang. Sumpah ngantri. Cuma nikah sama AI lu. Ya, kedepannya gimana? Prediksi psikolog. Lucu banget sama. Oke, kalau kita lihat di negara lain deh, kondisinya gimana sih gitu ya? Kalau kita mulai Jepang, kita lihat banyak negara yang secara statistik kependudukannya udah mulai nih, Oh, iya. udah Tingkat turun lahirnya mulai gitu. rendah. Orang udah nggak mau nikah, nggak pengen nggak punya punya anak. anak. Kenapa? Karena mereka melihat, wah kok nikah berat banget ya, gitu. Nggak semudah yang dipikirkan. Karena film-filmnya juga udah mulai bergeser nih. Film-filmnya kan udah nggak Iya, iya, temanya iya. sama ya. Kalau dulu kan Family, ada family, iya, iya. gitu. Iya. Nah ya udah, jadi akan terus bergeser. Kita lihat aja. Tapi emang orang Secara bahagia zamannya. sama-sama itu dalam pernikahan masih relevan dengan kehidupan sekarang gitu.
Emang enggak? Makanya kan banyak orang nih nggak bahagia di rumah, Iya. ngobrol sama Elsie bahagia, pulang ke rumah bahagia, lupa sama masalah di rumah kan karena ke Elsie gitu, ya nggak Dan? Jawab. Kok gitu? Tadi maksud itu beli voucher maksudnya. Tapi nanti LC-nya kalau udah disuruh bayarin listrik, pusing nggak? Oh enggak sih, cuman berapa? Tokennya 25. Apa? Ngetes sape. Ngetes sape doang. Tapi ada gini Mbak, saya pernah Mbak dulu waktu ngantar klien ya, datang ke Klien apa LC? klien untuk servis klien. Oke. Jadi dia itu cuma pengen ngobrol sama terapis, ngobrol aja, jangan sampai dia sentuh-sentuh, karena dia pengen ngerasa bersalah aja. Jadi pulang itu rindu sama rumah gitu, kangen sama istri, karena dia selama ini tidak ada rasa kangen sama istri. Setelah merasa bersalah jadi kangen Iya, gitu. jadi kangen gitu. Aduh, kangen pengen pulang ke rumah, pengen meluk istrinya. Gitu. Masa ada karena Ada, rasa iya. bersalah? Karena rasa bersalah itu. Cuma Mbak. masalahnya setelah meluk istrinya, istri dikasih tip. Nggak, ini bener Mbak, ini bener Mbak. Itu apa saking, maksudnya saking nggak ada komunikasi yang buruk gitu, akhirnya dia tapi tidak mau pisah sama istrinya, akhirnya dia punya cara seperti itu. Iya, gitu. tapi sebetulnya caranya benar nggak? Enggak lah. Kalau bagi saya sih enggak ya. Saya. Enggak ya, enggak. Tapi benar sebenarnya. Oh, itu lu sebenarnya. Bukan. Enggak, gua mah. Oke, jadi Ya. kalau misalnya caranya Ya. itu salah, sebetulnya apakah itu akan menjaga pernikahannya dan cintanya? Enggak Jadi sih kan kalau banyak kata orang dia, kan ya. boring, Yes. tadi monoton. Kenapa? Sebenarnya karena memang nggak ditumbuhkan, nggak dijaga, nggak dirawat, nggak iya. dicari cara supaya pernikahannya bisa tetap baik, terus bisa berjalan juga dengan Iya. cintanya, gitu loh. Iya. Paham. Setuju nggak? Setuju, saya Yo, setuju ini. giliran itu setuju. Makanya laki-laki itu saya tonjokin, pulang mas, gitu. Pulang. Oke. Ya, Ini yang ya. kasihan sih ini Mbak, si Paula sama Baim nih kan mereka bercerai tapi karena mereka dua selebritis. Jadi Gosip diangkat di sosmed segala macam gitu tuh. iya, Maksudnya iya. kita kan nggak bisa mencegah itu, banyak juga orang yang bukan selebritis ada masalah di dalam keluarganya diangkat di sosmed gitu viralin. Mbak. Iya. Nah tuh makin pernah nemuin itu nggak kasusnya di dalam kehidupan praktek Pernah sih? Mm-mm. Paula? Bukan. Bukan. Apakah itu yang juga membuat generasi Ya maaf. generasi kedepannya tahu kebanyakan ya? Itu tadi kan Balik flooding lagi. information kan, Information. balik lagi ketika kita jadi punya kekhawatiran, waduh nih begini nanti kalau misalnya nikah nih, belum nikah ya, terus udah kepikiran, wah kalau nikah itu nanti Ini, bisa, itu. aduh bisa terjadi segala macam, belum nikah loh. Nah jadinya apa? Nggak bakal Terlalu nikah. banyak. Nggak bakal nikah. Nah, Nggak bakal nikah dia. Nikah. Enggak, Maksimal nikah. 30. Nikah. Di kepala lu doang udah. Iya di Kepala kepala doang itu. itu. Lu 24 masih perjaka. Nah, tapi gimana cara ngubah? bedain antara pengen sama butuh. Oh, pengen sama butuh. Lu butuh nggak? Butuh nanti tapi. Enggak. Nggak. belum Iya itu butuh. tandanya Terus cuma laki pengen. Nah, harus laki. gimana nih Mbak? Laki Iya. dari yang tadinya Jangan ikutan. Ikut ngecekin. Jangan. Oke. laki ini berubah nih jadi dari tadi ya nggak harus nggak butuh siapa-siapa, harus bisa sendiri, diam aja, nggak Yes. cerita apa bla bla bla, dan sekarang sampai Ini mulai bergeser kan? Apa nih? oh ini kalau gua ngajak kenalan doang dan stalking ini kayak pelecehan deh. Gue Oh, jadi ini selingkuh. banyak takutnya deh. Maksudnya Iya. sekarang ngajak kenalan perempuan aja jadi juga takut. Kayaknya lebih banyak stigmanya sekarang deh Iya. daripada dulu. Sekarang nggak boleh lu kayak gini ke cewek, nggak boleh lu kayak gitu ke cewek. Karena Refleksnya kebanyakan informasi. banyak gitu, Iya, Pak. refleksnya Iya. banyak Iya, banget. iya. Maksudnya sekarang kayaknya laki yang tadi identik dengan berani, sekarang kalau berani tuh identik dengan wah Negatif. Masa sih? melecehkan. Iya. Coba di Standar sosmed Mbak. Itu Standar benar. sosmed. Oh, gitu. Coba lihat cerita dong bagaimana. Iya Misalnya benar, misal gini nih Mbak, misal. cowok udah pacaran nih sama ke cewek lain cakep nih di IG story, kita like IG story-nya termasuk Masa? mikro Iya gitu mbak. selingkuh. micro cheating. Micro cheating. Rame Mbak di sosmed. Nah, itu gimana tuh? Apa enggak Jadi usah? lelaki ini harus Lebay apa itu gitu? mah, lebay Oh, banget itu mah. lebay. Enggak, harusnya sih. Kalau ini Nah, terakhir mbak dari saya nih. Kayak konseling beneran Mbak. Kalau dia yang Mbak, konseling beneran dia. Enggak kan itu saya setuju. Itu lebay, terlalu lebay. Oke, Hubungan oke. kayak gitu terlalu lebay dan itu enggak semua kayaknya Gen Z pun melakukan hal seperti itu. Iya. Yang jadi concern saya sekarang adalah ketika perceraian ini terjadi sering banget gara-gara perselingkuhan dan segala macam. Iya.
si istri itu terlalu expose ini di expose curhat di benar. Diceritain dulu, Mbak. Oke. Sampai dia kayak nggak mikirin dia punya anak. Itu kan akan jadi jejak digital. Betul, gitu. setuju. Itu salah apa enggak istri yang Makanya kayak tadi yang laki itu dia mah banyak, jangan-jangan banyak benernya tadi yang pasien tadi ya. Yang tadi Yang laki yang benar. Biasanya yang laki yang benar. Daripada dia ngomong banyak tiba-tiba Dia celah aja deh gitu. Tapi bukannya kalau Paula malah banyak diemnya. Ya kalau Paula ya ada yang lain, Mbak. Ada yang lain. Kemarin kasus siapa yang Siapa nih? istrinya Ya umroh? selebgram itu. Ya, istrinya umroh, Iya. suaminya selingkuh. Iya. Iya. Oh, istrinya langsung bukan ngumbar-ngumbar. CCTV. Iya. Dia lupa dia Iya, punya bisa. anak Betul, laki-laki betul. 2 gitu. Nah, itu gimana tuh, Nah, Mbak, itu nyikapin sebetulnya itu? makanya saya nggak setuju kalau misalnya memang ada permasalahan di rumah tangga, harusnya nggak boleh loh. Itu perempuan kita kebanyakan cerita berarti ya. masukin ke Sosmed. sosmed. Iya. Enggak gitu ceritanya. nggak gitu. Cuman mau laki mau perempuan sama aja dong. Iya, kalau iya. ngomongin itu gitu. Iya, iya. Harus diingat ada yang perlu dipertanggungjawabkan. Bukan hanya pasangan aja, tapi anak-anak juga dong. Betul, Iya betul, kan? betul, betul. Nggak setuju deh kayaknya. Nggak Setuju nggak sih? setuju. Iya, saya iya, setuju iya. sih, Mbak. Saya Mungkin setuju, karena ya. ya perempuan tadi yang Mbak bilang emosional tinggi, logisnya kurang dominannya itu tadi. Enggak juga. Enggak juga. Goblok. Mbak ini mah penutupnya Mbak ya. Kan dia ini nih dari Aku sekarang. nggak bilang gitu loh. Iya, maaf. Aku nggak gitu ya. Iya, emang maaf. iya. Suka Dia, bilang. maksudnya dia tuh dari sekarang gini Dia Mbak. nggak banyak afirmasi dari orang tuanya. Dia tuh dikontrol banget nih sama orang tuanya nih. Oke. Nah nanti kalau dia kan target dia nikah 30 nih. Iya, iya. Ya. Heeh. Kan pasti calonnya harus melewati persetujuan ibunya. Iya dong. Harus berjilbab panjang. Oh, gitu. Kenapa lu gak suka sama yang berjilbab? Enggak suka, bukan maksudnya ini. Oh. Tipenya tipe. Iya, Wah, itu untuk membuat dia tidak begitu. Hah, maksudnya tidak begitu, tidak punya yang berjilbab tidak punya panjang. ibu. Tidak punya ibu. Ya, atau nggak ini apa? Ya maksudnya dia jadi orang yang berani. Misalnya Iya. pilihannya nggak sesuai sama Oke. ibunya. Nah, gitu. Masa nggak berani? Nah, nanti dijawab kamu udah berani sama orang tua, durhaka kamu. Heeh. Terus Nah, itu takut. saya takut dong. Ini Indonesia dipimpin sama orang kayak gini kacau, Mbak. Kenapa? Maksudnya kalau misalnya nggak Nanti salah, nanti kenapa? ibu kalau nggak ada gimana kamu? Ditakut-takutin gitu. Ya. Oh iya, itu gimana tuh? Bener. Bener, real. Ini real. Ya, Iya, iya, iya. Ini Iya. gak usah gitu deh, Mak. Ya, lebih dekat lagi nih. Ah, Gak usah iya. ngomongin nikah Iya. calon. Ah. Umur 24, Iya. sudah dewasa muda. Iya. Nafsu sudah mulai ada. Iya. Hayalan tinggi pengen Banyak, mendekati banyak, perempuan, ya. tapi takut dosa, takut ditolak, Iya. takut di apa. Nah, itu bagaimana? Kebanyakan takut, Iya, bener. ya kan? Bener. Orang tuanya overprotective. Iya, betul, Mbak. Iya. Oke. Itu cut. Oke. Itu dicat. Anjing dicat tikus. Lanjut, sorry Mbak. Oke. Tapi kira-kira Lanjut, begitu. Mbak. Tapi kira-kira begitu. Berarti- Lalu dia bagaimana harus Gini, bersikap? padahal sebenarnya kalau kita ngomongin generasi sekarang, Yes. komunikasinya harusnya dua arah ya. Hmm. Nah, Iya. dilakukan nggak? Berani nggak Nggak untuk ada. speak up? Iya, jadi bicara? bapak ibu saya menekan untuk demokrasi itu ngobrol. Misalnya saya ngobrol ini, bapak saya jawab, "Hush ah," kayak gitu. Ini bawa tai chi. Hush ah. Ya udah masuk kamar, jadi nggak ada diskusi gitu. Ya ampun. Tapi kamu coba Makanya melawan dia nggak? bikin grup WhatsApp nih isinya kita kalau kita ngagain dia nih udah gitu. Kasian banget. Yang musik ke Nggak bisa. Kan Harus tetap masalahnya ngobrol tetap ya? harus sama orang tuanya Oh, dong. Nah, makanya orang tua lo kasih Iya. nomor telepon si Mbak Aca. Gak bisa lah. Nggak bisa kan orang tua mah udah nggak bisa digituin kan diharap matinya aja kata Adri. Enggak. Orang tua bisa berubah ya, Mbak? Bisa. Orang tua bisa berubah. Enggak dulu, aku punya kok. Baru kemarin ada 2 klien yang orang tuanya usia 65-an ke atas, itu akhirnya konseling. Padahal biasanya untuk generasi baby Ya, boomers ini itu penting susah banget. banget. Penting tuh. Jadi mereka pada akhirnya concern dengan kondisi anaknya karena loh, ini kenapa ya Mbak? Kok anak saya bilang Anaknya udah kayak apa Mbak tapi? Separah apa ya? Iya, udah separah Mbak. Iya anak saya laki-laki tapi udah dandan. Cantik. Gak punya kerjaan, gak punya pacar ya Mas ya? aduh, Ini 40 di rumah aja. Ya udah kan? ya, bener. Jadi bagaimana? Lo bisa bawa Ajeng ke rumah lo? Itu mah orang tuanya udah tua. Biar bilang deh. Nah, ini gimana nih? Gimana anak muda nih? Orang tuanya konseling juga ya, Mbak ya? Iya harusnya. Tapi kan nggak bisa Mbak menyuruh misalnya Susah ya, orang susah. tua untuk konseling. Kalau menurut ini saran saya ya. Dia di bawah aja mesti ditanya. Di bawah lagi tidur kalau kasih saran. Enggak, saya kan sebagai orang yang pernah ada di posisi kamu dulu. Oke. Jadi harus ditabrak dulu tuh bentengnya sampai orang tua nanya, kok anak kita gitu ya?
oh mungkin anak kita perlu nih diajak ngobrol Mi, baik-baik. jangan gitu. sampai tadi 40 di rumah Iya, aja, nggak pacar nggak akan. punya, kerjaan Iya. nggak punya. Iya. Dan lo masih WhatsAppin kita anjing. Ini udah Jam 2, kita udah umur 60. Udah dibacain orang. Ini Hilmi apa lagi? Ini ngeblut. Gila, gak sih, itu langsung depan Apa gua, ini Gap? Hilmi?